Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bersyukur hari ini kita boleh kembali belajar firman Tuhan. Pada hari ini melalui Roma 15 ayat 22 sampai 33 kita akan belajar tentang kasih yang benar. Bapak Ibu dan Saudara, setiap orang memiliki cara yang berbeda untuk mengungkapkan atau mengekspresikan kasihnya kepada orang lain. Beberapa orang yang bahasa kasihnya itu adalah acts of service. Orang ini menyatakan rasa kasihnya melalui tindakan nyata, seperti misalnya membantu membawakan barang atau membantu membukakan pintu. Lalu ada juga orang yang bahasa kasihnya itu adalah physical touch, ya. Jadi orang ini senang sekali melakukan kontak fisik seperti menyentuh atau memeluk orang yang dikasihi. Lalu ada juga orang yang bahasa kasihnya itu adalah quality time. Jadi orang ini senang sekali untuk menghabiskan waktu bersama dengan orang yang dikasihi, sekalipun itu hanya sekedar berbincang atau makan atau menonton bersama. Lalu ada juga orang yang bahasa kasihnya itu word affirmation. Jadi orang ini memberikan perhatian melalui kata-kata positif, kata-kata pujian atau penghargaan. Bisa juga dengan kata-kata motivasi atau semangat. Ya, jadi ungkapan cinta secara verbal terhadap orang-orang yang dikasihi. Lalu ada juga orang yang bahasa kasihnya itu adalah receiving gift. Jadi orang ini sangat senang memberikan orang yang dikasihi sebuah hadiah atau kado begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentunya kita mengenali diri kita, love language atau bahasa kasihnya itu seperti apa. Dari semua cara pengekspresian atau pengungkapan kasih itu, kita melihat bahwa kasih yang benar itu tidak hanya sekedar ucapan, tetapi dibuktikan melalui tindakan nyata. Pada bagian ini ketika Rasul Paulus mengatakan dia mengasihi jemaat, itu tidak hanya sekedar kata-kata kasih saja, tetapi juga ada tindakan nyata di sana. Terlebih lagi ketika Rasul Paulus mendapati bahwa jemaat atau orang-orang percaya mengalami kesulitan, hati Rasul Paulus tergerak untuk bertindak dan memberikan pertolongan. Pada waktu itu orang-orang percaya yang ada di Yerusalem sedang mengalami penderitaan karena iman mereka terhadap Yesus. Rasul Paulus mendorong supaya orang-orang percaya, yaitu orang-orang non-Yahudi, dengan memberikan bantuan kepada orang-orang percaya Yahudi yang menderita di Yerusalem. Kalau kita melihat kata bantuan yang digunakan Paulus dalam suratnya ini menginformasikan bahwa persembahan yang Paulus antar mempunyai nilai yang cukup besar. Kalau kita melihat di 2 Korintus 8 ayat 9, dicatat secara lengkap rincian tentang persembahan ini. Di 2 Korintus 8 ayat 3 dan juga ayat 5 di sana dituliskan demikian Bapak Ibu. Mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dan diperjelas lagi di ayat 5, mereka memberikan lebih banyak dari yang diharapkan. Paulus di dalam suratnya juga memotivasi kepada jemaat di Roma untuk turut meringankan kesulitan saudara-saudara seiman mereka di Yerusalem. Melalui persembahan ini, Paulus mengingatkan orang-orang percaya non-Yahudi bahwa keselamatan yang mereka miliki itu datangnya dari Israel. Itu sebabnya mereka memiliki kewajiban moral untuk membantu orang-orang percaya Yahudi yang mengalami penganiayaan karena iman mereka di dalam Kristus. Orang yang kaya didorong untuk membantu orang yang berkekurangan, sementara orang-orang yang kuat haruslah membantu orang-orang yang lemah. Meskipun berbeda bangsa, tetapi orang-orang non-Yahudi ini mau mendemonstrasikan kasihnya kepada orang-orang yang berbangsa Yahudi. Dua bangsa yang berbeda, tetapi satu karena disatukan di dalam iman kepada Kristus. Sebagai saudara seiman, mereka memiliki kerinduan untuk bersama-sama menanggung beban yang saat itu diderita oleh saudara seiman mereka yang berbangsa Yahudi. Dukungan kasih yang dinyatakan melalui pengiriman bantuan ini memperlihatkan akan kesatuan dan juga ikatan di antara saudara seiman. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah belajar tentang kasih yang benar. Kasih yang benar tidak hanya
di bibir saja, melainkan harus juga dinyatakan melalui tindakan nyata dan praktis. Misalnya dengan menyatakan keprihatinan, menyatakan kehadiran kita, mendampingi, menolong, memberikan bantuan, dana, seperti hal yang sudah dilakukan oleh orang-orang percaya yang ada di Makedonia dan Akaya. Kita juga bisa mendukung di dalam doa seperti halnya yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Roma. Dukungan sekecil apapun mempunyai nilai yang besar bagi mereka yang dibantu. Kepedulian kita menunjukkan bahwa ada kasih di antara saudara seiman. Dan bukankah ini menjadi kesaksian yang indah bagi orang-orang di luar sana yang belum percaya kepada Tuhan? Kiranya Tuhan menolong kita Bapak Ibu supaya kita boleh memiliki kasih yang benar, sehingga dengan kasih yang benar itu dapat membawa dampak bagi pertumbuhan dan juga pembangunan tubuh Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami boleh belajar tentang kasih yang benar. Kasih yang benar bukan hanya diungkapkan atau diekspresikan melalui ucapan saja, tetapi kami boleh menyatakan kasih itu di dalam perbuatan atau tindakan hidup kami. Bapa, kami mohon tolonglah kami. Kami menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan pakai diri kami, hidup kami, untuk menjadi alat Tuhan, menjadi saluran berkat, sehingga melalui kesaksian hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.